Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Selamat datang di Murojaah Channel, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita melanjutkan Murojaah Kitab Mabadi'ul Fiqih Juz 3. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada penjelasan yang ke-15, yaitu tentang Sholatul Jamaah, tentang sholat berjamaah. Langsung saja kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya mujibas sairin. Sholatul jamaati yang ke-15 ini menerangkan tentang sholat berjamaah. Sholatul jamaati, adapun sholat berjamaah itu ialah fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika dalam satu desa tidak ada yang melakukan, maka semua orang yang ada pada desa tersebut akan mendapat dosa. Dan ketika hanya ada satu yang melakukan, maka semuanya gugur daripada kewajiban tersebut. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ini atas siapa? Alar rijali, atas laki-laki. Laki-laki yang seperti apa? Al-muqimina, yang menetap atau mukim, ya, bukan musafir. Fis sholawati, dalam sholat-sholat al-khomsi yang 5. Wa fardu ainin, dan hukumnya fardu ain, fardu secara individu. Fil jumu'ati, di dalam sholat Jumat. Jadi sholat berjamaah tersebut hukumnya ada 2. Fardu kifayah bagi laki-laki yang mukim, dan juga fardu ain itu untuk sholat 5 waktu, ya, dan fardu ain bagi laki-laki di dalam sholat Jumat. Selanjutnya ma yushtaratu, perkara yang disyaratkan atas alal makmumi, atas makmum. Yang pertama ialah ayyanwiya, hendaknya seorang makmum tersebut berniat al-iqtida'a, mengikuti imam. Yang kedua, alla yataqaddama, hendaknya seorang makmum tidak mendahului ala imamihi, atas imamnya, fil makani, di dalam tempat sholatnya. Artinya posisinya makmum harus di belakang imam. Yang ketiga yaitu ayya'lama, hendaknya seorang makmum mengetahui bintiqalati imamihi, gerak-gerik atau gerakan atau perubahan daripada gerakan imam, walau biwasitotin, walaupun dengan sebuah perantara. Yang keempat, ayyaqruba minhu, hendaknya seorang makmum mendekati imamnya fi ghairil masjidi, selain sholat di masjid. Yang kelima yaitu alla yahula, hendaknya tidak ada yang menghalang-halangi, bainahuma, di antara keduanya, hailun, sebuah hal yang menghalangi. Intinya apa? Antara makmum dan imam tidak ada penghalang atau yang menghalang-halangi. Yang keenam yaitu alla yasbiqahu, hendaknya seorang makmum tidak mendahului, au yata'akhkhara, ataupun tidak memperlambat diri, anhu, dari imam, ya, biruknaini, dengan 2 rukun, fi'liyaini, rukun fi'liyah, ya, rukun pekerjaan, bila udhrin, dengan tanpa udhur. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului atau mengakhirkan atau memperlambat diri di dalam 2 rukun fi'liyah berturut-turut, ya, dengan tanpa uzur. Yang ketujuh yaitu alla yasbiqa, hendaknya seorang makmum tidak mendahului, au yuqarina, ataupun tidak membarengi atau membersamai imamahu, terhadap imamnya, fi takbiratil ihrami, di dalam takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, makmum hendaknya mempersilahkan imam dulu takbiratul ihram, ya, tidak boleh mendahului, tidak boleh bersamaan dengan imam. Jadi imam dulu Allahu Akbar, baru makmum mengikutinya. Yang ke-8 yaitu ayyuwafiqahu, hendaknya seorang makmum
mencocoki atau menyamai fi sunanin di dalam hal-hal yang disunahkan dalam sholat, tafhashu al-mukhalafatu, yang mana perbedaan ini sangat berbeda fiha di dalam sunnah-sunnah tersebut, kat tasyahudil awali seperti sunnah tasyahud awal, wasujudis sahwi dan juga sujud sahwi. Jadi makmum harus sama dengan imamnya. Ketika imamnya itu melakukan sujud sahwi, maka ikuti, ya, tidak boleh berbeda. Yang kesembilan yaitu alla ya'taqida, hendaknya seorang makmum tidak meyakini wujubal i'adati 'alal imamihi. Ya. Tidak meyakini akan wajibnya mengulangi sholatnya imam. Jadi tidak memiliki prasangka bahwa imam ini sholatnya harus diulangi. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya menerangkan tentang man, orang, tasihhu, yang sah, al-qudwatu, untuk diikuti, bihim, mengikutinya, ya. Jadi menerangkan tentang seseorang yang boleh diikuti. Tasihhu, sah, al-qudwatu, mengikuti, bikulli man, kepada setiap orang, tasihhu sholatuhu, yang sholatnya sah. Jadi boleh mengikuti siapa saja, yang penting seseorang tersebut sholatnya sah, ya. Kemudian dipersempit, illar rojula, kecuali laki-laki, bil ungsa, yang mengikuti perempuan atau imamnya perempuan tidak boleh. Wal qari'u, dan orang, wal qari'a, wal qari'a, dan orang yang mampu membaca, bil ummiyi, mengikuti atau bermakmum kepada seorang yang tidak bisa membaca. Selanjutnya man, orang, tukrohu, yang dimakruhkan, al-qudwatu, mengikuti, bihim, kepadanya. Ya, menerangkan tentang orang yang dimakruhkan untuk ikut kepadanya. Tukrohu, dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? As-sholatu, sholat, khalfa man, di belakang orang, yakrohu, yang membenci, hu, kepadanya. Siapa yang membenci? Aktsarul qaumi, paling banyaknya kaum. Jadi makruh hukumnya mengikuti imam yang banyak dibenci oleh suatu kaum, seperti itu. Yang kedua, makruh juga wa khalfas sabiyyi, mengikuti atau di belakang anak-anak. Kemudian waman yalhanu, dan makruh juga mengikuti atau di belakang orang yalhanu, yang lahin ini bacaannya buruk, ya. Seseorang yang bacaannya buruk, lahnan, dengan lahin, la yughayyirul makna, walaupun lahinnya ini tidak merubah makna. Nah, itu dimakruhkan untuk mengikutinya. Selanjutnya wa aghlafi, dan juga makruh hukumnya mengikuti seseorang atau di belakang seseorang yang belum disunat, walau balighan, walaupun seseorang tersebut sudah baligh. Kemudian terakhir waman, dan makruh di belakang orang la yahtarizu, yang tidak menjaga anin najasati, daripada beberapa najis. Hukumnya makruh juga. Selanjutnya yang ke-16 ini menerangkan tentang ahwalul makmum, ya sahabat-sahabat. Menerangkan tentang macam-macam makmum. Al-makmumu, adapun makmum, nau'ani, ada dua macam. Apa saja? Masbukun, yang pertama makmum masbuk, wa muwafiqun, dan makmum muwafiq. Jadi makmum ada dua, masbuk dan muwafiq. Sekarang dijelaskan al-makmumu al-masbuku. Makmum masbuk itu ialah huwallazi lam yudrik, yaitu dia yang tidak menjumpai ma'al imami, beserta imam, menjumpai apa? Zamanan, sebuah waktu, yasa'u qira'atal fatihati, yang cukup untuk membaca Fatihah. Artinya apa? Dia tidak menjumpai bacaan Fatihah atau sewaktu dalam membaca Fatihah dengan imamnya. Kemudian al-makmumu al-muwafiqu, makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Huwallazi, yaitu ialah
Yang adroka ma'al imami, kebalikan dari tadi ya, tadi lam yudrik, sekarang adroka, yang menjumpai ma'al imami beserta imam. Menjumpai apa? Zamanan, sebuah waktu, yasa'u qira'atal fatihati, yang mencakup bacaan atau membaca Fatihah. Jadi dia menjumpai bacaan Fatihah imam, jadi dia mampu menyempurnakan Fatihahnya. Itu yang disebut dengan makmum muwafiq. Sekarang hukmul masbuqi, hukum atau hukum makmum masbuk ya. Masbuk itu yang pertama, idza adrakal imama, ketika seorang makmum itu menjumpai imam, wa huwa raqi'un, dan imam tersebut dalam keadaan ruku. Yarka'u ma'ahu, maka dia hendaknya yarka'u, ruku ma'ahu beserta imamnya. Jadi ketika melihat imam itu sedang ruku, maka langsung saja ikut ruku, seperti itu. Watasqutu, dan gugur, anhu, dari makmum tersebut, apa yang gugur? Al-Fatihatu, bacaan Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Watuhsabu, dan dihitung lahu baginya ar-raq'atu, satu rakaat. Ini tuma'anna, ya, kalau makmum tersebut itu tumakninah ma'al imami, beserta dengan imam. Jika tidak tumakninah, maka dia tertinggal satu rakaat. Yang kedua yaitu idza adroka, ketika seorang makmum menjumpai al-imama, menjumpai imam fil qiyami, yang sedang berdiri atau di dalam tingkah berdiri. Walakinnahu, akan tetapi makmum imam tersebut roka'a, ruku, qabla ayyutimmal fatihata, sebelum makmum tersebut menyempurnakan Fatihah. Apa yang dilakukan? Maka yarka'u, makmum tersebut ruku ma'ahu beserta imam. Jadi langsung ruku saja. Idza lam yashtaghil, situasi tersebut dilakukan ketika makmum tersebut tidak tersibukkan bidu'ail fatihat, bidu'ail iftitahi, dengan membaca doa iftitah, awit ta'awudhi, ataupun membaca ta'awudz ya. Wa yasqutu, dan gugur, anhu, dari makmum, apa yang gugur? Ma baqiya minal fatihati, dari perkara yang telah tertinggal, yaitu berupa bacaan Fatihah. Yang ketiga yaitu idza adroka, ketika seorang makmum menjumpai al-imama, imam, fil qiyami, yang sedang berdiri atau dalam tingkah berdiri, washtaghala, sedangkan makmum tersebut sedang tersibukkan bidu'ail iftitahi, dengan membaca doa iftitah, awit ta'awudhi, ataupun dengan membaca ta'awudz, faraka'a, maka ruku. Siapa yang ruku? Al-imamu, imam. Kemudian imamnya ruku qabla ayyutimmal fatihata, sebelum makmum tersebut menyempurnakan Fatihah. Nah, apa yang dilakukan? Takhallafa, maka hendaknya makmum memperlambat diri biqadri zamani, dengan sekiranya waktu alladzi sarafahu, yang mana waktu ini cukup untuk fi qiraati du'ail iftitahi, menyelesaikan doa iftitah, awit ta'awudzi, ataupun ta'awudz. Fa in adroka, maka jika adroka, seorang makmum tersebut menjumpai imamahu, imamnya, fir ruku'i, dalam keadaan ruku, adrokar rok'ata, maka makmum tersebut ialah menjumpai satu rakaat atau terhitung satu rakaat. Wa ini i'tadala, dan jika i'tidal imamuhu, imamnya, artinya apa? Ketika melihat imamnya sudah i'tidal, qabla ayyar ka'a, sebelum makmum tersebut ruku, fatathu, maka dia tertinggal ar-raq'atu, satu rakaat. Wa in sajada, dan jika sujud ya, atau sedang sujud, sudah sujud, imamuhu, imamnya, qabla faraghihi, sebelum dia menyelesaikan bacaannya tadi, batalat, maka batal salatuhu, salatnya makmum, illam yanwil mufaraqata. Jika situasi ini, jika dia tidak berniat untuk mufaraqah, untuk memisahkan diri dari jamaah tersebut.
Selanjutnya hukmul muwafiqi, hukum makmum muwafiq. Yang pertama wajib alaihi atasnya, apa yang wajib? Ayyutimmal fatihata, makmum muwafiq wajib menyempurnakan Fatihah. Walau roka'a, walaupun walaupun imamnya sudah ruku. Takhallafa, hendaknya dia memperlambat diri liqiraatiha, karena menyempurnakan bacaan Fatihah. Artinya ketika dia sedang membaca Fatihah, kemudian imamnya sudah ruku, hendaknya selesaikan dulu Fatihahnya, ya, jangan langsung ikut ruku seperti itu. Yang kedua, kasus yang kedua ya, idza takhallafa. Nah, ini terusannya ada kaitan yang tadi. Ketika seorang makmum tersebut sudah memperlambatkan diri liqiraatil Fatihati, karena untuk menyempurnakan bacaan Fatihah, ya juzu, maka boleh lahu baginya ayyata akhara, mengakhirkan diri an imamihi, dari imamnya, bisalasati arkanin, dengan sebab bisalasati arkanin, dengan 3 rukun. Bi'udhrin, dengan sebab udhur, ya, minal a'zari, daripada beberapa udhur, al-atiyati, sebagai berikut. Jadi asalkan ada uzurnya, ya, uzurnya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Uzur-uzurnya yang pertama, yang pertama idza kana, ketika al-ma'mumu makmum, al-muwafiqu yang muwafiq itu bati'a al-qiraati. Ini khobar daripada kana tadi ya. Jadi ketika seorang makmum muwafiq tersebut memang dia bacaannya lambat. La liwaswasatin, bukan karena waswas, ya, catatannya itu. Karena memang bacaannya lambat, bukan karena waswas. Wal imamu mu'tadi, dan imam tersebut memang bacaannya biasa-biasa saja, ya, sesuai kebiasaan, tidak terlalu cepat. Laha, bagi qiraah tersebut. Kemudian sanian, yang kedua, idza nasiya, ketika makmum ini lupa al-Fatihah, tak membaca Fatihah, wa tadzakkaraha, dan tiba-tiba dia ingat dengan bahwa dia belum baca Fatihah, qabla ruku'ihi, sebelum dia ruku, ma'a imamihi, dengan beserta dengan imamnya, tadzakkaraha, maka kemudian kalau tadzakkaraha, dia itu ingat dengan bacaan Fatihahnya ba'da ruku'ihi, setelah ruku, la ya'ti biha, ya, maka dia tidak perlu menyempurnakan atau mendatangkan Fatihah tersebut, bal yastamirru, akan tetapi lanjut saja, berjalan saja, fi mutaba'ati, di dalam mengikuti, fi mutaba'ati imamihi, mengikuti imamnya, wa ya'ti, dan mendatangkan birrok'atin, mendatangkan 1 rakaat lagi, ba'das salami, setelah salam. Kemudian yang ketiga, salisan, yang ketiga, idza ishtaghala, ketika seorang makmum tersibukkan bidu'ail iftitahi, dengan doa iftitah, awit ta'awudzi, ataupun ta'awudz, zonan, karena menyangka annahu yudrikul fatihata, bahwa dia akan mampu menjumpai Fatihah atau menyelesaikan Fatihah, walakin lam yudrikha, akan tetapi ternyata dia tidak mampu menjumpai Fatihah. Amma law tahaqqaqa, dan adapun kalau dia kalau dia yakin fawataha, bahwa dia akan tertinggal, walam yudrik, dan tidak menjumpai imam fi ruku'ihi, di dalam rukunya, fatathu, maka dia tertinggal ar-raq'atu, 1 rakaat, fayati, maka dia wajib mendatangkan biha, dengan rakaat tersebut, ba'das salami, artinya apa? Mengulangi sholatnya 1 rakaat lagi setelah salam. Oke, seperti itu sahabat-sahabat untuk murojaah kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.